Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Amrullah dari kelas 12 TKJ 2, nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas TLJ dengan materi komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi, misalnya seperti kabel. Untuk bisa terjadinya data komunikasi, perangkat harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri atas kombinasi dari hardware atau peralatan fisik atau keras dan perangkat software program. Efektivitas sistem komunikasi data tergantung pada 4 karakteristik yang mendasar, yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan juga jitter. Atau bisa juga definisi komunikasi data adalah sebuah proses pengiriman atau penerimaan data secara elektronik dari dua atau lebih alat yang terhubung ke dalam sebuah network atau jaringan melalui suatu media. Karakteristik dasar komunikasi data diantaranya sebagai di bawah ini. Yang pertama adalah pengiriman. Sistem harus mengirimkan data ke tujuannya, lalu data harus diterima oleh perangkat yang dimaksudkan atau pemakai, dan juga hanya oleh perangkat atau pemakai. Yang kedua, akurasi. Sistem harus memberikan data tentunya yang akurat, data yang telah diubah dalam transmisi dan meninggalkan sumber. Data yang tak dikoreksi tentunya tidak dapat digunakan. Yang ketiga, ketepatan waktu atau tepat waktu. Sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Terlambat dikirimkannya data maka tidak akan berguna. Dalam kasus video serta audio, pengiriman waktu yang tepat berarti memberikan data seperti yang diproduksi atau seperti aslinya dalam urutan yang sama ketika dibuat dan tanpa penundaan yang signifikan. Semacam ini disebut dengan pengiriman transmisi real time. Yang keempat, mengacu kepada variasi waktu kedatangan paket, yaitu keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio maupun video. Sebagai contoh, kita asumsikan misalnya bahwa paket video yang dikirim setiap 30 DMS. Jika dari beberapa paket datang dengan delay 3 DMS dan yang lainnya dengan delay 4 DMS, maka akan menghasilkan kualitas yang tak merata dalam video tersebut. Komponen-komponen data sebuah sistem komunikasi memiliki 5 komponen. Bisa dibaca di bawah ini. Pengirim, yaitu piranti atau perangkat yang mengirimkan data. Penerima, piranti atau perangkat yang menerima data. Data, tentunya informasi yang akan dipindahkan atau dikirimkan. Media pengiriman, media atau saluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Protokol, yaitu aturan-aturan yang berfungsi untuk menyesuaikan atau menyelaraskan hubungan. Fungsi dan tujuan komunikasi data, diantaranya di bawah ini. Efisiensi pengiriman data dalam jumlah yang besar, tanpa kesalahan dan ekonomis. Memungkinkan si pengguna sistem komputer dan peralatan pendukungnya dari jauh, remote computer use. Mendukung manajemen dalam hal-hal kontrol karena memungkinkan si pengguna sistem komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Memungkinkan orang dan bisnis yang memiliki lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Kemungkinan pengelolaan data dan juga pengaturan data yang terdapat dalam berbagai macam sistem komputer. Mendapatkan data secara langsung dari sumbernya, atau dapat memperoleh data bisnis lagi data tersebut dibuat atau online. Mengurangi waktu untuk pengolahan data, hemat waktu. Mempercepat penyebaran informasi. Media transmisi komunikasi data dapat digolongkan sebagai berikut. Media kabel sering disebut juga guide media, yaitu media yang mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada si penerima data, contohnya fiber optik, UTP, dan kabel koaksikal. Media tanpa kabel atau nirkabel, wireless, sering disebut dengan unguided media. Media tanpa kabel menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang, akan tetapi tidak mengendalikannya, seperti contohnya peramban propagation di udara maupun di laut. Pada umumnya, data transmisi terjadi pada transmitter dan receiver. Transmitter adalah suatu perangkat komunikasi yang bisa menyalurkan sumber informasi ke dalam sistem komunikasi. Sedangkan receiver
yaitu suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menerima sumber informasi dari sistem komunikasi. Terdapat 3 jenis transmisi. Ketiga jenis transmisi tersebut bisa kamu baca di bawah ini. 1. Simplex adalah atau sering disebut dengan komunikasi satu arah, yaitu salah satu jenis daripada transmisi, yang dimana hanya terdapat satu transmitter dan satu receiver, yaitu hanya terdapat satu pengirim dan juga satu penerima. Kalau yang satu sebagai pengirim, maka yang satunya lagi hanya menjadi penerima saja. Tanpa adanya timbal balik, data ditransmisikan hanya ke satu arah saja, satu stasiun sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver, seperti contohnya siaran radio atau siaran TV dan lain-lain. Kedua, hal duplex adalah salah suatu jenis transmisi di mana kedua stasiunnya sudah dapat mentransmisikan data baik menjadi transmitter maupun menjadi receiver. Tetapi transmisi ini hanya dapat mentransmisikan secara bergantian, yaitu stasiun A menjadi transmitter, maka stasiun B menjadi receiver. Begitu juga sebaliknya. Dapat juga dikatakan seperti ini dalam transmisi hal duplex hanya bisa mentransmisikan satu stasiun pada saat bersamaan. Data ditransmisikan kedua arah secara bergantian. Waktu yang dibutuhkan hanya arah transfer data, misalnya contohnya SMS, chatting, walkie-talkie, dan lain-lain. Full duplex adalah suatu jenis transmisi di mana kedua stasiun sudah dapat ditransmisikan secara bersamaan, di mana stasiun A bisa menjadi transmitter dan receiver pada saat yang bersamaan. Data yang dapat ditransmisikan kedua secara bersamaan seperti contohnya telepon genggam, telepon, dan lain-lain. Bentuk-bentuk komunikasi data antara lain meliputi offline communication system adalah sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi satu lokasi ke pusat pengolah data. Akan tetapi data yang akan dikirimkan tidak langsung diproses ke Central Processing Unit atau CPU. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam sistem komunikasi offline antara lain terminal, suatu info output I/O device yang dipakai untuk mengirim data dan juga menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal ini jenisnya bermacam-macam, misalnya seperti halnya disk drive, magnetic tape unit, paper tape, dan lain-lain. Jalur komunikasi. Fasilitas telekomunikasi yang sering dipakai seperti telegram, telex, telepon, dan juga dengan fasilitas yang lainnya. Modem. Pengertian modem yaitu singkatan dari modulator demulator, atau suatu alat yang mengalihkan atau merubah data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog atau sebaliknya. Online communication system adalah pada sistem komunikasi online ini, data yang dikirimkan melalui terminal komputer dapat langsung diproses atau oleh komputer ketika saat kita membutuhkannya. Sistem komunikasi online ini dapat berupa antara lain real-time system adalah merupakan sistem pengolahan data yang membutuhkan transaksi dengan kecepatan yang tinggi. Batch processing system adalah merupakan suatu teknik pengolahan data dengan menumpuk data terlebih dahulu atau diatur pengelompokannya data tersebut dalam kelompok-kelompok disebut dengan batch. Team sharing system adalah suatu teknik dan pemakaian atau penggunaan online system oleh beberapa pemakai. Distributed data processing system adalah sebagai suatu sistem komputer interaktif yang terpancar secara geografis dan dihubungkan dengan jalur telekomunikasi, dan juga setiap komputer mampu memproses data secara mandiri serta memiliki kemampuan berhubungan dengan komputer yang lain dalam suatu sistem. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.